Shalom, selamat pagi, anugerah dan kebesaran Tuhan kiranya turun atas setiap kita pada hari ini. Sehingga kita dimampukan untuk tetap mengucap syukur, berjalan dalam iman, dan menebar kasih dalam ketulusan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, tiap benda diciptakan dengan sebuah tujuan. Demikian pula Tuhan menjadikan kita. Kejadian 1 ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ada image Tuhan yang terbentuk ketika manusia diciptakan. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya langsung lanjut ayat 21. Tuhan berfirman, maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Jadi apa yang diciptakan Tuhan itu sungguh amat baik. Tuhan menciptakan kita menurut gambarnya. Ada otoritas yang Ia berikan dalam kehidupan kita sehingga kita mampu dan harus mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan karenanya kita harus mengerti apa sebenarnya yang dimaksud Tuhan dalam karya penciptaannya atau pembentukannya kembali di dalam hidup ini. Di dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan Tuhan itu mau apa dalam hidup kita. Satu hal yang saya temukan, Tuhan minta kita muliakan Dia. Muliakan Dia dalam kehidupan ini. Bukan hanya sekedar ucapan bibir, tetapi muliakan Dia dalam segala aspek kehidupan ini. Dalam aspek kebiasaan kita, dalam aspek perkataan kita, dalam aspek sikap, dalam aspek perilaku kita. Karenanya Bapak Ibu, itu tugas. Itu tugas yang harus kita emban. Kenapa kita harus melakukan tugas memuliakan Tuhan? Karena mari kita lihat rujukan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita pada pagi hari ini. Rujukan itu terambil dari Lukas pasal 17 ayat 11, kisah mengenai ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perhatikanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Garis bawahi, ia kembali kepada Allah, kembali kepada Yesus sambil memuliakan Allah. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukan ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada 3 alasan utama kenapa kita harus memuliakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu sadar kita diciptakan serupa dan segambar. Kalau kita sadar bahwa kita punya tugas khusus yaitu memuliakan Tuhan. Maka ini adalah alasan yang mendasari kenapa kita harus memuliakan Tuhan. Ada 3 alasan utama. Tapi hari ini saya ingin berbagi 1 alasan pertama. Besok alasan kedua. Dan lusa alasan ketiga. Alasan pertama kenapa kita harus memuliakan Tuhan. Karena Dia Allah
yang berkuasa. Tidak ada pribadi di dalam kehidupan di dunia ini yang mampu untuk menghapuskan dosa. Dan kisah tadi mengajak kita untuk melihat, menyadarkan kita karena kita memahami bahwa benarlah Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dia mampu untuk mengubah segalanya. Bahkan jurang dosa yang tidak terseberangi itu mampu untuk diubah. Dia menjadikan dirinya menjadi jembatan sehingga saudara dan saya dapat menerima kasih karunia dari tempat yang maha tinggi. Itu sebabnya saudara, kita harus memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Dia Allah yang berkuasa. Dia mampu untuk mengubah segala-galanya. Yang pahit Dia mampu ubah menjadi yang manis. Kain kabung Dia mampu ubah menjadi tari-tarian. Bahkan yang tidak ada mampu dijadikannya. Karenanya pagi hari ini muliakanlah Tuhan. Sadarkan diri kita bahwa Dia Allah yang berkuasa. Saat kita tidak mampu, angkat tangan. Karena di situ Dia akan turun tangan. Sekali lagi, muliakanlah Tuhan lewat hidupmu. Dalam sikap, perilaku, dan kebiasaanmu. Terpujilah nama Tuhan. Amin.